Ya pemirsa, kami masih berdialog bersama narasumber kami, Bapak Martin Simanjuntak, Ketua Kuasa Hukum Keluarga Yosua, kemudian Pak Hasto Atmojo Suroyo, Ketua LPSK, dan Pak Firman Wijaya, Pakar Hukum Pidana. Saya ke Pak Hasto. Pak Hasto, bagaimana tanggapan Anda mengenai instrumen peradilan justice kolaborator ini yang disampaikan tadi oleh Pak Firman Wijaya? Ya, saya pikir begini ya Mas, setelah reformasi ini kan terjadi lompatan-lompatan yang sangat progresif ya, termasuk dalam bidang hukum. Nah, LPSK ini diantaranya merupakan wujud dari reformasi dalam bidang hukum lah, di mana hukum kemudian secara progresif menganut paradigma baru di dalam sistem peradilan pidana, diantaranya dengan menginisiasi adanya undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. Kenapa undang-undang saksi dan korban ini? Karena kebanyakan kasus-kasus itu seringkali terhambat orang-orang yang tidak mau bersaksi karena takut dan sebagainya lah. Nah, keberadaan LPSK ini diantaranya menjadi bagian dari perubahan paradigma ini, paradigma baru di dalam sistem peradilan pidana. Nah, di dalam sistem peradilan pidana yang baru ini diintrodusir juga subjek yang dilindungi oleh LPSK sebagai lembaga yang mengemban amanah untuk melakukan perlindungan kepada saksi dan korban. Jadi di dalam undang-undang itu diatur yang bisa dilindungi oleh LPSK itu adalah saksi, korban, pelapor atau whistleblower seringkali disebut, saksi pelaku yang bekerja sama atau ini yang kemudian populer disebut sebagai justice collaborator, dan yang kelima itu ahli. Ya, ahli yang memberikan kesaksian di dalam pengadilan itu seringkali juga mengalami ancaman-ancaman, yaitu bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK. Nah, sedemikian progresifnya peraturan perundang-undangan ini sudah berjalan, tetapi ini belum terakomodir secara baik di dalam sistem peradilan pidana kita, misalnya di dalam perubahan KUHP. Nah, ini kemudian ada lompatan lagi bahwa misalnya pengaturan tentang restitusi ya, itu diberikan pada LPSK memang. Nah, oleh karena itu kami sedang berkoordinasi dengan Komisi 3 agar kewenangan-kewenangan LPSK ini paling tidak masuk di dalam perubahan KUHP nantinya. Kalaupun tidak disebut LPSK-nya, paling tidak disebut kewenangannya apa, dan itu dilakukan oleh lembaga yang mendapatkan mandat oleh undang-undang untuk melakukan itu. Jadi ini memang masih perlu kita perjuangkan. Seperti yang kata Pak Firman tadi, memang ini adalah paradigma baru di dalam sistem peradilan pidana yang belum semua aparat penegak hukum itu mempunyai pemahaman yang kurang lebih sama lah. Jadi PR kita. Ya, jadi jadi banyak PR-nya nih ya Pak untuk mensinergikan semua penegak hukum begitu ya. Tapi gini Pak David, boleh saya nambahkan yang Pak Hasto sampaikan? Ya, silakan. Ini undang-undangnya sudah tahun 2016. Ya, paradigmanya sudah paradigma baru. Karena 2006. Sudah 2006. Ya, toh. Kalau kemudian dan sudah ada perubahannya ya Pak, 2014. Ini kan waktu yang sudah cukup. Jadi yang saya agak menyesalkan bagaimana paradigma yang baru ini ya tapi masih menggunakan pendekatan lama. Misalnya dengan tuntutan yang seperti ini kan jelas Pak Ketua LPSK, kejaksaan hanya menempatkan JC itu bukan sebagai subjek perlindungan, tapi hanya sebagai objek perlindungan. Itu kritik saya yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang ini kaitan dengan model atau role model perlindungan, saya hanya melihatnya bahwa hanya perlindungan fisik aja yang diberikan kepada JC dalam hal ini Richard Eliezer. Tapi perlindungan hukumnya yang dibutuhkan, karena di beberapa negara ini sama sekali tidak tersentuh begitu ya? Iya, di beberapa negara perlindungannya itu jelas, Mas David. Ini kalau mohon dikoreksi kalau tidak salah, itu bahkan perlindungan dari retaliasi atau pembalasan, misalnya kaitan dengan jobless.
Kadang-kala posisi JC itu kehilangan pekerjaannya karena dia dimusuhi oleh internalnya. Nah, ini yang harus bisa dipulihkan melalui proses peradilan dan perlindungan saksi. Tugas strategi LPSK itu di sini, Pak David, yang harus disupport oleh seluruh instrumen penegakan hukum. Tapi kita sama-sama tahu para JC cenderungannya ya tidak mendapatkan posisi yang terlindungi secara hukum dengan adanya tuntutan yang semacam itu, apalagi dengan risiko kehilangan pekerjaannya. Ya, ini yang berarti sinergi atau pemahaman bersama ini antara dua begitu ya. Lambat sekali di Indonesia, atau yang kedua memang sengaja dilambatkan atau memang tidak dilibatkan begitu. Nah, saya ingin tanya, karena kita tadi bicara soal JC kolaboratornya dapat tuntutannya 12 tahun. Saya mau tanya ke Pak Martin, dari pihak keluarga sendiri menganggapnya haruskah pelaku yang melakukan penembakan ini, yaitu adalah Richard Eliezer, itu memang harus berada hukumannya di bawah dari PC dan juga RR? Oke, saya akan jawab itu, tapi sebelum saya jawab itu saya mau menambahkan ya. Memang saya tahu sekali bahwa LPSK itu sudah dianggap oleh masyarakat memiliki kewenangan yang banyak ya, ataupun perpanjangan kekuasaan yang absolut. Namun memang faktanya saya lihat memang di dalam KUHP ataupun di KUHAP nanti harus diberikan kewenangan yang lebih leluasa sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Firman dan juga Pak Hasto. Apa itu? Yang pertama, harus diberikan tahanan sendiri. Ya, untuk bisa memastikan bahwa tahanan ataupun GC yang sedang menjadi tersangka itu bisa lebih aman. Rutannya maksudnya ya? Rutannya. Iya, apapun itu, safe house dah. Ya, yang kedua, mereka bisa memilih sendiri penegak hukum mana yang dipercaya untuk menjaga. Seperti contoh, ada permasalahan dengan internal Polri, yang menjaga Polri. Ini kan juga berpotensi ada konflik of interest. Makanya di awal-awal saya pernah sampaikan ke Pak Hasto, coba deh Pak, kalau yang jaga tentara mungkin kami mau memberikan saksi kami untuk dilindungi gitu. Nah, nanti mungkin itu bisa ada opsi gitu ya, ini kan alternatif. Lalu yang berikutnya tadi mengenai intervensi, saya pikir ini juga tidak pas ya disampaikan oleh penegak hukum kepada lembaga negara yang tugasnya memang untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya apa, memperjuangkan GC. Nah, ada sempat juga kata-kata yang saya dengar, entah saya salah dengar atau saya salah pemahaman atau memang benar, ada yang mengatakan bahwa undang-undang LPSK itu hanya berlaku untuk LPSK. Ini kan juga aneh gitu loh. Kalau begitu cara mainnya, saya pikir ya buat apa ada GC kalau hanya berlaku buat LPSK. LPSK kan tidak bisa membuat tuntutan, tidak bisa membuat vonis. Mereka kan di luar dari sistem peradilan. Jadi menurut saya memang ke depan kalau kita menyampaikan sesuatu harus yang lebih komprehensif lah gitu ya, supaya jangan ada ketimpangan ataupun kesannya pertentangan antara lembaga negara. Nah, yang berikut tadi mengenai Richard ya, tuntutan. Ya. Ini ada hubungannya juga dengan objektivitas LPSK yang saya anggap memang sudah sangat luar biasa dalam perkara ini. Kenapa? Karena kan merujuk ke pasal 10 ya Pak Hasto kalau nggak salah ya, Undang-Undang LPSK yang mengatakan bahwa GC itu sudah sepantasnya divonis ataupun dituntut lebih rendah daripada terdakwa yang lain. Nah, sebelum vonis itu kan memang jendelanya adalah tuntutan. Nah, tuntutan itu akan mempengaruhi besaran vonis hakim terhadap para terdakwa. Nah, ini juga sejalan dengan apa yang diingini oleh keluarga. Keluarga itu yang dimaksud dengan rasa keadilan, di samping kepada Kuat Maruf, kepada Ricky Rizal, kepada Ferdi Sambo, kepada Putri Chandrawati, keluarga juga punya pandangan rasa keadilan untuk Richard. Ya, walaupun memang benar ya yang membuka fakta di awal ada keluarga, tapi tanpa ada keterangan saksi fakta dalam rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan dan juga persidangan, pemeriksaan pembuktian ini, menurut saya agak sedikit mustahil. Kita jadi nanti harus beradu data-data ataupun bukti saintifik yang menurut saya itu akan sangat menyulitkan dalam proses penegakan hukum. Nah, keluarga dalam hal ini dibantu oleh Richard Eliezer. Dan Richard Eliezer juga sudah meminta maaf dan sudah juga bertanggung jawab dengan menjadi GC. Oleh karena itu, keluarga harapannya adalah Richard Eliezer divonis ataupun dituntut yang paling rendah daripada terdakwa yang lain. Itulah aspek ataupun itulah sisi keadilan bagi keluarga untuk Richard. Apakah itu perlu dikesampingkan atau dicuekin saja? Ya, kalau berdasarkan fungsi kejaksaan kan dia mewakili negara untuk menuntut ataupun mendakwa ya seseorang agar memberikan rasa keadilan bagi umum dan juga keluarga korban. Nah, kalau dikaitkan kan sebenarnya harusnya ini jadi pertimbangan. Apalagi ada sesama lembaga negara juga yang merekomendasikan agar Richard menjadi GC. Di dalam banyak fakta persidangan ya, Bang David, hanya dimaafkan ataupun mendapatkan permaafan keluarga saja tanpa jadi GC itu sangat ekstrim vonisnya bisa turun.
apalagi sudah mendapat permaafan dan juga sudah menjadi justice kolaborator gitu loh. Maksudnya rekomendasi justice kolaborator. Nggak mudah loh Bang David. Kita bisa tahu kan ada salah satu polisi yang terkait kasus narkoba itu kan melawan Jenderal Bintang 2. Dia pun nggak dapat status GC. Padahal seharusnya dia berpotensi mendapatkan itu. Nah, Richard dapat. Dan dapatnya itu bukan karena Richard anak emas, bukan. Dia hanya barada 2. Justru dalam hal ini LPSK lah yang mewakili rasa keadilan keluarga korban dan juga pandangan masyarakat atas apa yang disebut dengan keadilan ya bagi seluruh pihak. Oleh karena itu maju terus Pak Hasto. Kita harus dukung supaya ke depan orang-orang jangan pernah takut ya, mau ancamannya adalah harus melawan atasannya walaupun berbintang-bintang gitu. Harus mau tampil supaya apa? Supaya negara ini janganlah menjadi negara kekuasaan tapi negara hukum gitu sesuai dengan amanat konstitusi kita pasal 1 angka 3 gitu ya. Demikian, terima kasih. Baik, saya ke Pak Firman. Oleh Pak Martin itu. Ya, Pak Firman. Gimana Pak? Pak Firman sebentar. Yang disinggung oleh Pak Martin itu sedang kami lakukan. Kami sedang berkoordinasi dengan Komisi 3, juga dengan Kementerian Hukum dan HAM, untuk penyelenggaraan rumah tahanan khusus untuk JC. Karena apa? Karena memang kalau justice collaborator ini dilakukan penahanannya oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik, tentu sangat mungkin terjadi konflik of interest. Oleh karena itu mestinya lembaga yang netral itu LPSK untuk bisa mengelola rutanya. Dan yang kedua, pengelolaan keamanannya itu dengan kira-kira dengan siapa Pak? Kalau misalnya kasusnya memang pihak kepolisian, apakah dengan TNI begitu atau bagaimana? Ya dengan siapa saja, dengan siapa saja. Artinya seorang JC itu mestinya ditempatkan di tempat yang betul-betul netral. Iya. Jadi Mas David, kalau misalnya itu dikelola oleh LPSK, tempat penahanannya barangkali akan lebih nyaman dibanding rutan-rutan yang sudah ada sekarang. Kan rutan-rutan yang sekarang kan sangat crowded dan sebagainya ya. Itu bisa khusus kita kelola. Jadi Pak David, saya perlu tambahkan apa yang disampaikan Pak Hasto. Saya rasa kalau konsepnya yang secara universal, sebenarnya kan bukan penahanan ya Bapak, tapi safe house, rumah aman. Safe house. Beda Mas, beda. Beda kalau rumah aman itu untuk saksi dan korban. Maksud saya tapi bukan penahanan. Dalam konteks perlindungan itu kan sebenarnya isu yang paling adalah safe house itu. Hanya memang persoalannya adalah pada treatment ketika ini menjadi bagian dari pelaku sehingga perlu detention, perlu penahanan yang khusus yang tadi disampaikan Pak Hasto. Nah kedua, saya perlu menyampaikan juga bahwa sebenarnya konsep JC itu atau perlindungan saksi korban itu di beberapa negara tidak hanya untuk para JC, bahkan sampai hakimnya pun harus dilindungi, Pak Hasto, ya kan? Kasus Giovanni Falcone, hakim yang menangani kasus mafia itu harus menjadi korban sampai meledak mobilnya ketika dia selesai bersidang. Itu bisa menjadi sinyal bahwa begitu perlunya lembaga perlindungan saksi dan korban itu sebagai instrumen yang strategis di dalam upaya untuk memastikan penyelenggaraan peradilan itu aman dari ancaman dalam bentuk tadi retaliation istilahnya pembalasan. Dan risiko itu ada dua Pak David. Ada risiko internal dia biasanya kalau korps dia akan dimusuhi oleh korpsnya, dimusuhi oleh instansinya, dikucilkan bahkan bisa jobless, hilang pekerjaannya. Bahkan ada risiko eksternal, risiko hukum yang tadi. Dan hari ini kita saksikan misalnya adanya tuntutan yang ada risiko kehilangan nyawa juga, Pak. Kehilangan nyawa juga. Padahal di beberapa negara insentif, ini izin Pak Ketua LPSK, menurut hemat saya paradigmanya juga harus berubah. Kalau reward itu penghargaan, punishment itu hukuman, kan jelas itu. Jadi tidak mungkin pengurangan hukuman itu bagian dari reward. Hukuman ya hukuman. Dikurangi. Di beberapa negara justru negara menjamin bahwa seseorang yang menjadi JC itu tidak akan kehilangan hak-hak privatnya. Bahkan dia dilindungi rumah tinggalnya, bahkan pekerjaannya. Ini menunjukkan bahwa begitu besar peran atau tanggung jawab negara terhadap para JC. Itulah yang saya katakan ini akan menjadi potret bagaimana negara memberikan
due Baik. protection kepada Pak Firman. legal protection kepada Ya, JC. Pak Firman, mungkin sedikit saja kita sebentar lagi Ya. sebab hakim sudah akan masuk, sedikit saja meresponi yang tadi iya. disampaikan oleh Pak Martin Simanjuntak, Iya. bahwa seorang JC bahkan seperti Eliezer seperti ini, bahkan dia sudah dimaafkan, bahkan didukung oleh pihak keluarga saat ini. Itu harusnya sudah mendapatkan hukuman yang sangat jauh. Menurut hukum pidana, itu sampai seberapa jauh pengurangan hukuman itu tadi? Ya, ini kan soal sentencing guideline. Memang belum ada pola pemidanaan yang menurut hemat saya ini perlu untuk mengisi pasal-pasal atau instrumen dalam Undang-Undang LPSK. Menurut saya Baik. perlu ada arah detail yang jelas menyangkut pedoman pemidanaan. Saya rasa itu ya Pak Ketua Baik. LPSK. Ya. Baik, Pak Firman Wijaya, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Pak Martin Simanjuntak, terima kasih banyak juga sudah bergabung bersama Sama-sama, kami. terima kasih. Dan Pak Hasto Atmojo, terima kasih Hormat, Pak Ketua sudah LPSK. share Terima kasih. knowledge-nya semua. Salam sehat selalu. Kita akan saksikan Ya, Mas David. persidangan pembacaan pledoi dari Richard Eliezer. Apakah harga kejujuran harus dibayar 12 tahun penjara? Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim, yang terhormat Jaksa Penuntut Umum, tim penasihat hukum dan para hadirin yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada saat ini saya masih diberikan kesempatan untuk mengikuti jalannya persidangan ini dalam keadaan baik dan sehat. Perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pembelaan pribadi saya selaku terdakwa dalam perkara yang telah disidangkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Majelis Hakim yang saya muliakan, pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya serta pengampunan terutama kepada keluarga dari almarhum Bang Yos. Tidak ada kata-kata lain yang dapat saya sampaikan selain permohonan maaf dan penyesalan yang mendalam atas apa yang telah terjadi kepada almarhum Bang Yos dan keluarga Bang Yos. Juga kepada kedua orang tua saya dan keluarga saya. Mohon maaf Mama, Papa, maafkan saya atas peristiwa yang terjadi ini, sehingga membuat Mama dan Papa serta keluarga bersedih dan kelelahan. Maafkan kalau karena kejujuran saya ini sudah membuat Mama sedih harus melihat saya di sini. Saya tahu Mama sedih, tapi saya tahu Mama bangga saya berjuang untuk terus menjalankan perkataan Mama, menjadi anak yang baik dan jujur. Saya berterima kasih Mama, selalu ada mendukung saya di sini. Pak, maafkan saya Pak, karena akibat peristiwa ini Papa harus kehilangan pekerjaan. Terima kasih untuk Mama dan Papa, karena telah mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan kerja keras dalam hidup saya dan kakak saya sejak kami kecil. Saya juga meminta maaf kepada tunangan saya karena harus bersabar menunda rencana pernikahan kami. Walaupun sulit diucapkan, tapi saya berterima kasih atas kesabaran dan cinta kasih dan perhatian. Kalaupun kamu harus menunggu, tunggulah saya menjalani proses hukum ini. Kalaupun lama, saya tidak akan egois dengan memaksa kamu menunggu saya. Saya ikhlas apapun keputusanmu, karena bahagiamu adalah bahagiaku juga. Saya juga sampaikan permohonan maaf kepada Bapak Kapolri serta semua penyidik dalam perkara ini, di mana sebelumnya saya sempat tidak berkata yang sebenarnya, yang membuat saya selalu merasa bersalah dan pertentangan batin saya, sehingga akhirnya saya dapat menemukan jalan kebenaran dalam diri saya untuk mengungkapkan dan menyatakan kejujuran. Majelis Hakim yang saya muliakan, bahwa menjadi anggota Polri, khususnya bagian dari keluarga Korps Brimob,
adalah suatu mimpi dan kebanggaan bagi saya dan keluarga. Setelah menjalani 4 kali tes Bintara dan terakhir tes Tamtama, yang dimana sepanjang perjalanan tes yang berkali-kali dari tahun 2016 hingga 2019, 4 tahun saya pun juga tetap bekerja sebagai supir di sebuah hotel di Manado untuk membantu orang tua saya. Karena saya tahu untuk menjadi anggota Polri tidak mudah bagi saya, tetapi saya harus terus berusaha. Saya tumbuh di keluarga yang sangat sederhana, menjadikan saya ingin terus berusaha untuk membanggakan orang tua saya. Setelah keempat kali saya mengikuti tes, akhirnya saya dinyatakan lulus dengan peringkat 1 di Polda Sulut. Hal yang sangat membahagiakan dan membanggakan bagi saya dan keluarga, di mana cita-cita saya hampir tercapai menjadi seorang prajurit BRIMOB untuk mengabdi kepada negara, dan dapat saya wujudkan. Kemudian saya menjalankan pendidikan di Watu Kosek, Jawa Timur, 30 Juni 2019. Saya meninggalkan kota kelahiran saya dari Manado ke Jawa Timur dengan membawa bekal sisa tabungan saya. Sebelum saya merantau ke Watu Kosek, saya ingat sebelum saya pergi ke bandara, saya berkata, "Mak, saya sudah mau mengikuti pendidikan." Mama saya dengan bangga sambil menangis memberi saya semangat dan doa. Saya pun menangis menjawab akan menjalankan pendidikan dengan baik agar papa mama bangga. Saat itu papa saya masih bekerja sebagai seorang supir dan mama saya seorang ibu rumah tangga yang menjalankan kegiatan sosial di gereja. Setelah menjalani pendidikan dan penempatan di Resimen 1 Pelopor, penugasan pertama saya Satgas Operasi Tinombala Poso selama 7 bulan, dari Maret sampai Oktober 2020, sebagai seorang navigator. Kemudian penugasan berikutnya di Manokwari, Papua Barat, menjadi tim pengamanan Pilkada Desember 2020. Kemudian penugasan evakuasi Sriwijaya Air pada Januari 2021. Dan saya bertugas di Cikias, Jawa Barat di Resimen 1 Pelopor Januari hingga Agustus 2021. Dan saya aktif mengikuti kegiatan sosial di Kesatuan Resimen 1 Pelopor, juga menjadi gitaris di Gereja Resimen 1 Pelopor. Dan pada bulan September 2021, saya dipercaya menjadi pelatih Vertical Rescue Resimen 1 Pelopor untuk menjadi anggota, untuk melatih anggota untuk kesiapan menjadi tim SAR jika diperlukan. September hingga November 2021, dan pada tanggal 30 November 2021 saya dipanggil ke Makobrimob dan terpilih menjadi driver Pak Ferdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kadif Propam. Saya tidak pernah menduga, apalagi mengharapkan peristiwa yang sekarang menimpa diri saya. Di masa awal-awal pengabdian saya atas kecintaan saya terhadap negara dan kesetiaan kepada Polri, khususnya Korps Brimob, saya dipilih menjadi ajudan yang dimana tugas saya menjaga dan mengawal atasan. Di usia saya ini tidak pernah terpikirkan ternyata oleh atasan saya, di mana saya bekerja memberikan pengabdian kepada seorang jenderal berpangkat bintang 2 yang sangat saya percaya dan saya hormati, di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat barada yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Begitu hancurnya perasaan saya dan goyahnya mental saya. Sangat tidak menyangka akan mengalami peristiwa menyakitkan seperti ini dalam hidup saya. Namun saya berusaha tegar. Saya diajarkan dalam kesatuan saya untuk tidak pernah berkhianat, korbankan jiwa raga untuk negara, hanya berserah kepada kehendak Tuhan. Nugraha Sankanti Yana Utama, setia pada Ibu Pertiwi, bahwa ikrar dan janji setia terhadap negara dan pimpinan akan terus terpatri dalam hati saya. Atas apa yang telah terjadi pada diri saya saat ini menjadi suatu pembelajaran sangat penting dalam kehidupan saya.
dalam pendewasaan diri. Kiranya Tuhan menolong saya. Izinkan saya mengutip suatu ayat Alkitab yang orang tua saya selalu ingatkan kepada saya saat kami sedang sedih dan lemah, yang menjadi kekuatan saya. Mazmur 34 ayat 19. Sebab Tuhan dekat dengan orang yang patah hatinya, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya yakin kesetiaan ini akan bernilai di mata Tuhan. Sebagai seorang prajurit BRIMOB yang latar belakangnya adalah paramiliter, saya dididik untuk taat dan patuh serta tidak mempertanyakan perintah atasan saya. Apabila ada yang mengganggu ketaatan dan kepatuhan saya, apabila ada yang menganggap ketaatan dan kepatuhan saya membabi buta, maka pada malam hari ini saya menyerahkan kepada kebijaksanaan majelis hakim. Pada akhirnya, perkenankan saya mengucapkan banyak terima kasih, khususnya kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, pimpinan Polri yaitu Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit, Bapak Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Edi Pramono, Bapak Kabareskrim Komisaris Jenderal Agus Adrianto, dan Bapak Komandan Korps Brimob Polri Komisaris Jenderal Anang Revandoko, yang juga telah saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Kepada para komandan, rekan-rekan dan senior yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan serta masih memberikan kepercayaan kepada saya untuk dapat mengungkap kebenaran. Terima kasih juga kepada LPSK yang telah mendampingi dan memberikan perlindungan kepada saya hingga saat ini. Dan tidak lupa kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya. Kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan berkat-Nya kepada kita semua. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim, yang terhormat Jaksa Penuntut Umum, tim penasihat hukum dan para hadirin yang saya hormati. Sebagai penutup, saya memohon kepada yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim, sudilah kiranya menerima pembelaan saya ini. Apakah saya harus bersikap pasrah terhadap arti keadilan dan atas kejujuran? Saya akan tetap berkeyakinan bahwa kepatuhan, kejujuran adalah segala-galanya dan keadilan nyata bagi mereka yang mencarinya. Bahwa sekalipun demikian, apabila yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan ternyata berpendapat lain, maka saya hanya dapat memohon kiranya memberikan putusan terhadap diri saya yang seadil-adilnya. Kalaulah karena pengabdian saya sebagai seorang ajudan menjadikan saya seorang terdakwa, kini saya serahkan masa depan saya kepada putusan Majelis Hakim. Selebihnya saya hanya dapat berserah kepada kehendak Tuhan. Demikian pembelaan pribadi yang dapat saya sampaikan, dengan harapan dapat dikabulkan oleh Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan bimbingan, tuntunan dan hikmat-Nya kepada segenap pengabdian kita semua. Kekuatan seorang Bayangkara Brimob tidak lahir dari kesenangan, melainkan dari penderitaan panjang yang dilaluinya dengan tekun. Satya Prabu, setia kepada negara dan pimpinan. Rutan Bareskrim, Jakarta 25 Januari 2023, hormat saya. Saudara mau serahkan? Siap, Yang Mulia. Silakan. Selanjutnya kepada penasihat hukum. Mungkin tidak mengurangi Baik, itu saudara. Ya. Teori-teori mungkin tidak perlu disampaikan. kami tidak bertele-tele Yang Mulia. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin Mulia,
Saudara Jaksa Penuntut Umum. Nota pembelaan perkara pidana nomor 798/PIT-B/2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu, disusun oleh tim penasihat hukum. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 798/PIT-B/2022/PN Jakarta Selatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan hormat, perkenankan kami para advokat pada kantor Roni Berti Talapesi Law Firm yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam hal ini bertindak sebagai penasihat hukum untuk dan atas nama terdakwa. A. Identitas terdakwa dianggap dibacakan. B. Didakwa melanggar dianggap dibacakan. C. Surat tuntutan jaksa penuntut umum dianggap dibacakan. Untuk keadilan, Majelis Hakim yang mulia, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati dan sidang yang kami banggakan. Sebelum pembelaan ini kami mulai, sebagai insan yang beriman, pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kami tim penasihat hukum dapat membacakan dan menyampaikan pembelaan di dalam sidang yang terhormat ini.